Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Libur Natal dan Tahun Baru yang saat ini sudah kita rasakan tentu membawa sukacita. Kesempatan libur di akhir tahun biasanya digunakan untuk silaturahmi, mengunjungi sanak saudara sekaligus berwisata. Tapi tentu kita sadar bahwa akhir tahun identik dengan cuaca yang juga kurang bersahabat. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Ibu Desi Ruhati serta Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Desi. Selamat malam Mbak Lucy. Iya, terima kasih Apa sudah kabar? baik Ibu. Sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung di CNN. Ibu Rita nanti akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Saya ingin ngobrol dulu dengan Bu Desi ya Bu ya. Ini terkait dengan libur Nataru ini tentunya sudah banyak yang berwisata. Nah, tujuan wisata di mana saja yang berpotensi banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun asing nih Bu. Dan seperti apa kesiapan prasarana dan sarana menyambut wisatawan? Baik, terima kasih Mbak Lucy. Jadi memang mayoritas perjalanan wisatawan Nusantara atau yang kita kenal dengan Wisnus masih berpusat di Pulau Jawa. Khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Yogyakarta. Dan untuk wisatawan mancanegara atau Wisman memang datang masih banyak menuju destinasi di Bali. Namun demikian berdasarkan survei yang kami lakukan pada Nataru 2022-2023 yang lalu, masyarakat yang berwisata pada periode Nataru pada umumnya memilih datang ke destinasi atau daya tarik wisata yang tidak terlalu jauh dari domisili mereka. Pusat kuliner, destinasi wisata di pegunungan, berkunjung pantai, kebun binatang, dan tentunya juga desa wisata yang menjadi pilihan mereka untuk menghabiskan akhir tahun bersama keluarga dan kerabat. Jadi tahun lalu tidak terlalu jauh daripada daerah domisilinya. Namun kita harapkan di tahun ini dengan berbagai kemudahan yang ada dan situasi yang lebih kondusif, maka wisatawan kita harapkan bisa berlibur tidak hanya di sekitar Pulau Jawa. Demikian Bagi Mbak Lucy. Iya Bu, bagi warga Jakarta yang mungkin tidak ingin jauh-jauh begitu, ada rekomendasi tempat wisata di mana Bu? Di sekitar Jakarta? Ah, ya, Jakarta ini luar biasa ya. Jakarta biar bagaimanapun selalu bikin kangen buat siapa saja yang datang dan pernah berada di Jakarta. Jakarta punya banyak sekali destinasi wisata yang menarik dan mudah dijangkau seperti Taman Mini Indonesia Indah yang sudah sekarang direvitalisasi dengan sangat baik, itu sangat menarik. Kemudian Kebun Binatang Ragunan, Ancol dan berbagai museum, bahkan pusat kuliner dan taman kota. Dan bahkan bagi yang ingin berpergian jauh, bisa lagi kita beranjak ke satu pulau-pulau di antara Kepulauan Seribu. Dan selain itu juga di Jakarta banyak event yang menarik diselenggarakan di berbagai tempat di Jakarta seperti adanya Car Free Night di Tamrin Sudirman yang bisa menjadi salah satu opsi menghabiskan waktu pergantian tahun 2023-2024. Iya Bu, tapi kita Itu tahu Mbak ya, Lucy. di beberapa bulan terakhir ini, tepatnya beberapa minggu terakhir ini, kasus COVID-19 di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura ini kan mulai naik. Nah, apakah ada rencana peningkatan protokol kesehatan begitu untuk menghindari kasus COVID-19 meningkat di Jakarta atau di Indonesia secara keseluruhan? Baik, Mbak Lucy. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, tentunya Kemenparekraf juga sudah menerbitkan surat edaran nomor SE 11 PP 0001 tahun 2023 perihal penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ini ditujukan khususnya kepada seluruh pemerintah daerah dan kemudian pengelola usaha pariwisata, daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, penyedia akomodasi, makan minum, dan cenderamata, dan tentu usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata. SE ini diterbitkan agar seluruh pihak dapat menerapkan standar nasional Indonesia, khususnya tentang CHSE atau yang kita sebut dengan Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Ini semua dilakukan untuk dengan prosedur operasional
dengan sarana prasarana yang mendorong koordinasi bersama-sama untuk mewujudkan pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan tentu ini adalah bagian dari yang kami lakukan untuk mengantisipasi dengan adanya kenaikan dari COVID-19 ini sendiri yang mungkin dengan spesies yang baru mungkin seperti itu. Ya, baik. Saya ingin bergabung dengan Ibu Rita. Apakah sudah bisa? Oke, baik. Sepertinya Ibu Rita belum bisa bergabung dengan kita. Bu Desi, ada himbauan kepada pelaku wisata mungkin yang sudah berencana untuk pergi, begitu ada yang apa yang harus disiapkan? Baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang akan bepergian untuk berwisata, untuk yang pertama selalu cek perkiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan perjalanan wisata. Kemudian BMKG ini sudah punya platform yang sangat bagus, silakan nanti aplikasinya untuk segera diunduh oleh masing-masing, ini luar biasa sekali, sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah memilih destinasi liburan di dalam negeri yang aman dan nyaman dengan kelengkapan alat keselamatan bagi wisatawan. Ini sudah dapat bisa dilihat di berbagai situs ataupun juga kanal-kanal yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah dan juga asosiasi dan komunitas, luar biasa, ini sangat membantu. Kemudian juga memperhatikan kondisi fisik saat berlibur, terutama menghadapi musim hujan. Dan tentu yang terakhir adalah selalu memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan yang mengacu pada standar SNI CHSE yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ini banyak sekali bisa kita lihat kalau kita mengakses dalam platform-platform tentang akomodasi, itu juga sudah tampak mana yang tertulis SNI, CSEE, dan lain sebagainya seperti itu. Iya, jadi sebaiknya melakukan riset begitu ya sebelum pergi ke daerah tujuan. Ya, Bu Desi, ini selain Bali, daerah mana lagi yang menjadi favorit atau rekomendasi dari Kemenparekraf untuk bisa dijadikan kunjungan wisata begitu? Jadi banyak sekali sebenarnya tempat-tempat destinasi yang dapat dikunjungi selama berwisata selain di Pulau Jawa tentunya. Kalau di daerah Jawa saya kira dan Bali itu sudah sangat banyak yang bisa kita lihat. Tapi kami juga punya kalender of event yang mungkin kita bisa sebut dalam Karisma Event Nusantara, di mana ini juga banyak sekali event-event di Indonesia, tidak hanya di Bali dan Jakarta, yang bisa diisi untuk masa liburan dan Natal dan Tahun Baru. Contohnya misalnya kita bisa lihat kalau ada teman-teman di Sulawesi dan begitu tidak terlalu jauh, mungkin saya kira untuk bisa datang ke Tanah Toraja di tanggal 2 sampai 30 Desember, di sana ada Lovely Desember. Di Toraja sendiri kita tahu ada Negeri di Atas Awan. Wah, ini sangat menarik sekali. Ini bagus untuk tempat berlibur. Kemudian juga kita bisa lihat festival wisata Pesawaran, Sariringgung Kangdan Festival di Pesawaran, Lampung. Itu yang akan berlangsung dari 24 Desember hingga tanggal 7 Januari 2024. Ini sangat menarik. Kemudian kalau ingin jauh sedikit lagi, tidak di Jawa dan Bali, bisa ke Kalimantan untuk melihat Festival Budaya Benua Kalis dan Ekspos Wisata Rantau Kalis di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 Desember. Kemudian kalau di Jawa mungkin kita bisa lihat Suara Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta di 31 Desember. Kalau di Jakarta sudah pasti ada banyak perayaan malam tahun baru di Pantai Karnaval Ancol, di Bundaran HI. Kemudian juga ada Wonderland di Taman di Taman Mini Indonesia Indah yang akan berlangsung dari tanggal 21 hari ini hingga tanggal 1 Januari 2024. Masih banyak lagi tempat-tempat lain yang sangat menarik di Indonesia. Ya, menarik sekali tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi Bu Desi, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi setelah pariwara berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih berbincang bersama Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Ibu Desi Rohati. Dan nanti akan bergabung bersama kami Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Desi, dari hasil survei Kementerian Perhubungan menyatakan ada lebih dari 107 juta manusia yang akan mudik dan berwisata di libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat potensi ini? Baik, Mbak Lucy. Jadi benar sekali ya, dari survei tersebut memperlihatkan adanya kenaikan jumlah masyarakat yang berencana akan jalan-jalan pada periode libur akhir tahun ini. Melihat potensi tersebut, kami Kemenparekraf Baparekraf mendorong masyarakat untuk berwisata di Indonesia aja, guna mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan perputaran ekonomi dalam negeri. Selain itu, kami juga menghibau kepada masyarakat untuk melakukan peningkatan kesiapan destinasi pariwisata dan mengantisipasi arus kunjungan dan pergerakan wisatawan. Khususnya ini kami himbau kepada seluruh pelaku industri pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami juga sudah menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2023 dan 2024. Ini akan menjadi satu panduan bagi teman-teman, khususnya pelaku-pelaku pariwisata, usaha pariwisata, dan juga pemerintah daerah, sehingga semuanya bersiap untuk menerima kunjungan dari wisatawan yang sekiranya nanti akan luar biasa jumlahnya, lebih dari 100 juta insan yang akan mudik berwisata dan libur Natal dan Tahun Baru. Iya. Demikian Mbak Lucy. Ya, jumlahnya ini kan naik lebih dari 100% begitu dibandingkan tahun lalu ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana supaya supaya para pelaku UMKM ini bisa merasakan dampaknya Bu? Baik, jadi untuk bisa merasakan dampak dari hal ini tentunya kami juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita bersama-sama bersiap untuk menerima masing-masing wisatawan ini, antara lain kita memberikan kesempatan kepada seluruh UMKM untuk menyiapkan diri dengan menyiapkan berbagai produk-produk kreatif yang tentunya di sini banyak sendiri sentra-sentra baik kuliner, sebagaimana kita ketahui kuliner adalah yang menjadi bagian terbesar dari produk ekonomi kreatif di dalam kegiatan ini, kemudian juga fashion dan juga tentunya cenderamata untuk segera bersiap menerima kehadiran para wisatawan. Selain itu kami juga bersama-sama pemerintah daerah terus bersama-sama untuk selalu kita mengontrol daripada keberadaan masing-masing industri ini sendiri untuk bisa menyiapkan kesiapan-kesiapan akomodasi, kemudian moda-moda transportasi yang tentunya sudah disiapkan dengan menetapkan melalui CHSE masing-masing itu sendiri. Jadi semuanya terkontrol baik untuk keamanan, kesehatan, dan kemudian juga tentu kita berusaha untuk bisa semuanya berada dalam kontrol perubahan-perubahan nilai-nilai ekonomi ini sehingga tidak menyulitkan berbagai pihak. Kami juga berharap mudah-mudahan biaya tiket tidak terlalu mahal dan sudah bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Ya, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kemenparekraf. Lalu bagaimana terkait dengan cuaca? Kita tanyakan kepada Ibu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, biasanya akhir tahun itu identik dengan hujan yang cukup deras begitu ya. Nah, ini bagaimana situasi atau landscape cuaca di jelang Natal Tahun Baru tahun ini? Baik, benar sekali. Biasanya akhir tahun identik dengan cuaca hujan yang deras sampai ekstrim. Untuk kali ini kita melihat bahwa Kepulauan Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, benua Asia dan benua Australia. Di musim hujan, yang berperan relatif lebih penting adalah benua Asia, di mana angin yang memasuki wilayah Indonesia ini berasal dari benua Asia, yang membawa uap-uap air untuk membawa uap-uap air saat memasuki wilayah Indonesia dan akhirnya turun sebagai hujan. Sehingga wilayah yang diprediksi akan mengalami hujan sedang hingga lebat dan dapat juga ekstrim di bulan Desember ini, terutama adalah wilayah yang di belahan
atau di Katulistiwa ke utara yang dekat dengan benua Asia. Misalnya di Sumatera bagian tengah hingga utara ke Aceh, ya, kemudian juga di Kalimantan, ini terutama, kemudian juga sebagian dari Sulawesi. Nah, ini untuk periode sebelum Natal hingga Natal, itu ya. Sehingga wilayah Jawa atau Katulistiwa ke selatan relatif lebih saat ini tidak terbentuk awan-awan hujan saat ini. Nah, karena juga ada fenomena yang memblokir masuknya angin yang dari Asia membawa uap air menuju ke wilayah Indonesia bagian selatan, itu terblokir di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Karimata oleh adanya sirkulasi siklonik. Sehingga kalau kita lihat dari satelit, itu wilayah Jawa atau Sumatera bagian selatan, Jawa hingga Nusa Tenggara ini relatif tidak ada awan. Dan ini akan terjadi diprediksi hingga sampai Natal. Namun setelah Natal, pengaruh blokir ini diprediksi sudah makin melemah dan mulailah wilayah-wilayah yang di selatan ini mengalami hujan dan bisa mencapai lebat hingga ekstrim terutama di awal tahun. Demikian gambarannya. Oke. Baik, Bu. Terkait dengan masyarakat yang ingin berlibur ke Kepulauan Seribu ataupun juga ke lokasi wisata yang harus diakses dengan transportasi air, nah ini kapan waktu yang tepat untuk menyeberang dan apa saja yang harus dilakukan sebagai antisipasi begitu, Bu? Yang pertama, bagi masyarakat baik yang akan berwisata melalui transportasi air, udara, dan darat, mohon membuka atau mendownload aplikasi Info BMKG. Sudah kami siapkan untuk darat ini cuaca sepanjang jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia sampai ke kecamatan. Ini. Jadi karena sangat dinamis Indonesia ini luas ya. Misalnya saat ini yang hujan lebat di wilayah Sumatera Tengah sampai Utara Kalimantan, tapi di Jawa malah kering misalnya. Nah, jadi silakan dinamikanya bisa dimonitor di sana. Jadi untuk merencanakan, menyusun planning baik lewat darat, laut, udara, semuanya ada di aplikasi itu. Nah, tapi secara garis besar, sekali lagi, sebelum Natal untuk wilayah selatan, ini relatif kering, dan gelombang ya. Untuk gelombang yang diwaspadai, ini terutama di samudra ya, misalnya Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Nah, perkembangan dinamika biasanya yang terjadi di Selat Sunda. Contohnya tadi, ini kami kan inspeksi ini di Selat Sunda. Saat saya mencek kondisi cuaca, itu masih di lantai 1. Selat Sunda itu baik-baik saja, masih biru lah gitu ya. Begitu saya jalan 1 lantai naik ke atas, loh kok sudah berubah jadi seperti itu? Padahal waktunya paling nggak ada 5 menit. Jadi ini sangat dinamis sekali. Saya ngomong begini, ini bisa sudah berubah di sana. Sehingga yang paling tepat, terus monitor aplikasi Info BMKG itu di mobile phone. Di situ dinamikanya dari menit ke menit akan terdeteksi seperti itu. Termasuk juga untuk penyeberangan. Nah, yang harus hati-hati itu Selat Sunda, kemudian Selat Bali, ini untuk penyeberangan. Ya. Kemudian di beberapa perairan ya, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita untuk informasinya. Semoga ini bisa diterima ya oleh masyarakat. Jadi sebaiknya mengakses situs BMKG begitu ya untuk mengetahui tentang terkait dengan aplikasi. cuaca. Jadi aplikasi. Baik. Ya, kita aplikasi Info BMKG. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward akan kembali. Ya,
Kita masih berbincang terkait apa yang harus dipersiapkan dalam libur Natal dan Tahun Baru bersama Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati dan Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Ibu Desi Rohati. Bu Desi, bagaimana proyeksi tingkat okupansi hotel khususnya di daerah-daerah dengan destinasi wisata favorit? Apakah Bali memang masih jadi primadona, Bu? Baik, terima kasih Mbak Lucy. Jadi melihat tingginya minat wisatawan pada kesempatan ini memang okupansi hotel selama periode Natal dan Tahun Baru 2023-2024 diharapkan kita capai menjadi 80-90%. Mayoritas perjalanan wisatawan Nusantara hingga Oktober 2023 ini adalah menuju destinasi yang berada masih di Pulau Jawa, dan kemudian di Pulau Bali masih diminati juga oleh Wisnus, di samping adanya destinasi-destinasi baru seperti Labuan Bajo. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara sendiri atau Wisman, pintu masuk Ngurah Rai di Bali masih menjadi kontributor utama sebelum wisatawan mancanegara berkunjung ke destinasi lain di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan lainnya. Kemudian tadi Mbak Lucy, kalau boleh saya tambahkan sedikit bahwa Kemenparekraf juga sudah melakukan upaya kolaboratif untuk mengantisipasi daripada libur Nataru ini, yaitu kami menyediakan kolaborasi bersama antar stakeholder dengan membentuk media center untuk pemantauan aktivitas wisata selama libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian kami juga bekerja sama dengan seluruh dinas pariwisata, provinsi, kabupaten, kota, media, dan badan otorita melalui platform media center tersebut. Kemudian seperti itu yang kurang lebih kita upayakan kondisi-kondisi ini untuk dapat memonitoring segala hal dalam lalu lintas di lokasi daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Monitoring ini dilakukan secara aktual selama periode Nataru 2003-2024. Gitu Mbak Lucy. Baik, kita ke Ibu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, melihat tahun-tahun sebelumnya apakah BMKG di libur Natal dan Tahun Baru ini juga akan melakukan modifikasi cuaca? Dan titiknya di mana saja serta apa tujuan yang ingin dicapai? Ya, Ibu Dwi Korita. Oh, mohon maaf. Jadi modifikasi cuaca ini perlu dilakukan apabila kami 3 hari sebelumnya memprediksi ada potensi hujan lebat hingga ekstrim. Nah, untuk saat ini terutama tadi sekali lagi di wilayah Indonesia bagian utara yang dekat ke arah benua Asia. Misalnya di di Sumatera Utara, Aceh, sampai ke Sumatera bagian tengah. Nah, untuk hal itu kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan tadi mengumpulkan seluruh badan penanggulangan bencana daerah di seluruh Indonesia agar menetapkan status siaga lebih dahulu. Siaga untuk cuaca ekstrim. Karena ini secara administrasi modifikasi cuaca itu bisa dilakukan apabila ada kondisi siaga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah peringatan atau informasi dari BMKG. Jadi kami sudah melalui koordinasi, meskipun standby, sifatnya standby, siaga, belum tentu melakukan. Kalau tidak diperlukan juga tidak dilakukan. Konsepnya adalah apabila terdeteksi ada awan yang diprediksi menimbulkan ekstrim, cuaca ekstrim, maka awan itu bisa kami hitung, dipaksa, dipercepat turunnya, agar jangan sampai memasuki wilayah yang dikhawatirkan akan mengalami bencana. Jadi diturunkan di laut atau di danau atau di tempat yang relatif aman. Kalau itu memang diperhitungkan kondisinya ada kriterianya ya, akan menimbulkan bencana. Nah, seperti itu. Okay. Jadi konsepnya menurunkan awan hujan sebelum masuk ke wilayah yang akan mengalami bencana. Baik Bu, terkait cuaca ekstrim ini bagaimana prediksi BMKG terutama saat puncak libur Natal dan Tahun Baru? Ya, baik. Untuk kondisi cuaca ekstrim ini, sekali lagi saat libur Natal itu terutama sekali lagi di wilayah masih di Sumatera bagian tengah hingga utara dan Kalimantan dan sebagian kecil Sulawesi. Nah, untuk Jawa dan ke arah timur itu
pada saat setelah Natal hingga Tahun Baru terutama. Namun begini Mbak, yang perlu diwaspadai, yang kami sampaikan ini kan potensi hujan lebat hingga ekstrim. Nah, untuk menimbulkan bencana, fakta dan data menunjukkan tidak perlu hujan lebat, hujan biasa saja bisa menimbulkan bencana. Nah, ini karena apa? Karena lahan kita ini sudah rusak, lingkungannya rusak, sehingga sekali lagi meskipun tidak ada hujan lebat, mohon masyarakat tetap waspada ya, terus monitor aplikasi Info BMKG. Kami di situ juga akan menginformasikan daerah-daerah yang berpotensi mengalami banjir. Jadi kami bekerja sama dengan BNPB dan PUPR untuk banjir ini. Sudah ada perhitungan, ada sistemnya yang disebut sebagai signature. Itu ada situs websitenya, tapi bisa juga dilihat di info BMKG aplikasi tadi atau di sosial media yaitu di Instagram dan Twitter seperti itu. Baik, ya Bu Dwi Korita, tidak jarang juga bencana alam ini kan terjadi di lokasi wisata ya. Nah, bagaimana BMKG bisa ikut berperan dalam menyampaikan potensi bencana sebagai langkah antisipasi begitu? Ya, kami untuk berperan, kami bekerja sama, terutama dengan badan yang menyampaikan informasi tadi. Mohon maaf, dengan Kominfo ya, dengan Kominfo, kemudian dengan televisi, radio. Ini dengan Kementerian Pariwisata, ini dengan berbagai pihak terkait, dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian juga dengan pengelola bandara, pengelola pelabuhan, pengelola penyeberangan. Kami terus berkomunikasi. Kebetulan BMKG ini stasiunnya ada 190 stasiun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya secara digital atau server to server, misalnya dengan BNPB itu server to server, dengan BPBD itu secara digital. Nah, tapi juga offline, sinergi di lapangan. Terutama Nataru ini kami ada posko. Jadi selain gencar untuk menginformasikan lewat berbagai media, kami melakukan SOP bersama. Karena biasanya dalam posko ini setiap unit, kementerian, lembaga atau instansi mempunyai SOP sendiri-sendiri. Tapi kami lakukan joint harmonisasi SOP. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita dan juga Ibu Desi sudah berbagi bersama kami di sini. Kita berharap libur Natal Tahun Baru tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Saharwi pamit undur diri, sampai jumpa.